Selamat pagi anak-anak, sekarang saya akan bahas soal ulangan kalian gerak yang kedua. Nomor 1, kalian baca di situ jarak dari B ke C, nomor 1, jarak dari B sampai C itu adalah 240 km. Tono berangkat pukul 7.00. Kemudian dengan kecepatan Tono 40 km per jam. Berikutnya Andi berangkat dari C pukul 8 dengan kecepatan Andi itu adalah 60 km per jam. Di sini kalian bisa lihat Andi lebih besar kecepatannya daripada Tono, maka nanti jarak tempuhnya pasti jarak tempuh Andi ya lebih besar daripada tunggu sebentar. Andi dengan Tono kecepatannya besar Andi, tapi waktunya lebih dahulu Tono ya, lebih dahulu. Jadi kamu bisa buat di sini ya kalimat matematika untuk waktunya. T-nya siapa yang lebih dulu? Tono. Sama Andi beda 1 jam. Jadi T Tono min T Andi itu beda 1 jam. Oke, berarti kamu bisa bikin T Tono sama dengan T Andi tambah 1 jam. Dapat kalimat matematika waktu ini. Lalu lihat, ketika Tono berjalan, Andi berjalan, nah ini jarak Tono, ini jarak Andi. Nah, jarak Tono tambah jarak Andi sama dengan berapa? Jarak Tono tambah jarak Andi sama dengan 240 km. Apa rumus jarak? Masih ingat? Karena soal ini soal GLB, maka V sama dengan S per T. Jadi ketika kalian mencari S sama dengan V kali T di sini. V Tono kali T Tono. V Andi kali T Andi. Sama dengan 240. V Tono 40. Waktu Tono itu adalah TA plus 1. V Andi itu 60 kali T Andi. Jadi yang tadinya 2 variabel, ada T Tono, T Andi, T Tono-nya diganti. Nah, substitusiin ke sini. T Tono ini diganti sama ini. Jadi kalimat ini 1 variabel kan, TA saja. Jadi bisa dicari, ini kaliin ke dalam. Jadi 40 T Tono tambah 40 tambah 60 T Andi sama dengan 240. T Andi jadi 100 TA. Yuk, 40 pindah sini jadi 240 min 40. Jadi dapatlah jawaban kamu T Andi sama dengan 200 dibagi 100. Jadi 2 jam. 2 jam dari waktu Andi. Andi di sini berangkat jam 8. 2 jam kemudian berarti dia ketemu jam 10.00. Jam 10. Lalu berapa jarak? Bisa kamu cari dari sini. Jarak Andi, karena kita punya T Andi. Maka ngitung jaraknya pakai ini. Nah, V Andi kali T Andi. V-nya di sini 60 kali T Andinya 2 jam. Jadi 120 dari Andi bergerak. Dari C kan? Dari C. Jelas? Jadi di sini jawabannya adalah bebek pukul 10 ketemunya 120 dari TC. Ingat ya, siapa yang duluan berangkat itu lebih besar waktunya dikurangi sama ini. Bedanya 1 jam. Oke, dibikin TA T Tono, nanti masukin ke sini substitusi. Ya, S Tono tambah S Andi sama dengan 240. Itu buat soal yang berlawanan arah. Jelas kalau berlawanan S pertama, S kedua sama dengan S total. S-nya diganti V kali T karena dia GLB. Jelas nomor 1? Kita jalan ke nomor 2. Yuk, berikutnya 2-nya. Nomor 2, tolong dicatat ya di buku latihan ya, soal dan jawabannya. Kalian bisa sambil di pause dicatat. Nomor 2. Nomor 2 dilihat di sini. Kamu bisa perhatikan ya soal nomor 2. V terhadap T. Meter per second, ini second. Lalu lihat gerakannya. Ini titik A. Titik A di 0. Lalu titik B di berapa ini? B-nya di 6 dalam waktu 4
second. Ini B. B ke C itu gambarnya mendatar, berarti V-nya tetap ya, nggak berubah. Dalam waktu 8, kemudian ini 12. Yuk, jadi saya bisa bicara dari A ke B itu GLB atau GLBB. Lihat, V-nya makin besar. Dari A ke B itu V-nya makin besar. Kalau V-nya naik, ya V-nya membesar dari 0 jadi 6, V-nya dipercepat. Oke, GLBB dipercepat, maka harga A-nya plus. B ke C, ya B ke C, itu adalah gambarnya mendatar. Jadi B sama VC sama enggak? VB 6, VC juga 6. Jadi kalau V-nya sama, dia GLB, V-nya tetap. Kalau V-nya tetap, maka A-nya jadi 0. Dari C ke D. Nah, di sini lihat, V-nya berkurang. Dari tadinya 6, sekarang jadi 0. Udah, ini GLBB diperlambat, A-nya negatif. Jelas? Jadi, pernyataan 1 dari A ke B itu adalah GLBB, betul? Pernyataan 1 betul ya? GLBB dari A ke B. Itu betul. Pernyataan 2, B ke C, itu katanya GLB. Betul salah? Betul ya? Pernyataan 3, jarak dari A sampai D. A sampai D itu nyari jarak, A sampai D itu sama dengan luas. Nah, luasnya di sini kebetulan bentuk trapesium. Jadi rumus trapesium apa? A tambah B kali T per 2. A tambah B kali T per 2. Di sini yang jadi A-nya dari B ke C, ini A-nya. Berapa A-nya? Bisa kamu lihat di sini. Ya, dari 4 ke 8 berarti A-nya berapa segini? 4 ya. B-nya dari sini sampai sini. Ini B. Berarti 4, B-nya berapa dari 0 sampai 12? 12. Lalu T-nya segini. Berapa ini T? 6 per 2. Jadi bisa dihitung berapa? Yuk, 16 kali 3. 48 meter. Pernyataan 3 itu betul. Kemudian yang keempat, dari A ke B. Dari A ke B, itu dia dipercepat, diperlambat. Lihat, A ke B, V-nya membesar. Jadi, VB min VA per TAB. VB-nya, VT, ya, VT-nya kan dari awalnya A, akhirnya B. VT-nya itu 6, awalnya itu 0. Dalam waktu 4 second. 6 per 4 itu 3 per 2. 1,5 meter per second kuadrat. Jadi dia dipercepat karena V-nya naik. Kalau V-nya diperbesar berarti dipercepat. Jadi nomor 2 semua pernyataannya benar. Berarti yang benar ada 4. Dodol. Jelas? Kita lanjut ke nomor 3. Ya, jadi kalau kalian mau catat soal bisa di pause ya. Pause, catat soal dan jawabannya. Berikutnya. Untuk nomor 3 ya. Untuk soal nomor 3, kalian bisa lihat di sini, Juan berangkat dari rumah. Dari rumah dia mau ke toko. Di rumah pukul 17. Tokonya mau tutup pukul 18.00. Dia pengen sampai di toko 30 menit sebelum toko tutup. Dia mau pilih barang. Berarti 30 menit sebelum toko tutup, ini kan tutup kan jam 30 menit sebelum toko tutup berarti jam 17.30. Berarti waktu yang dia tempuh berapa dari rumah sampai toko? 30 menit. 30 menit itu kan setengah jam ya. Betul nggak? Terus jarak yang ditempuhnya berapa? Jarak yang ditempuhnya 18 kilo. Pertanyaannya berapa V? Yo, kilonya di V sama dengan S per T. Lalu 18 kilo dibagi setengah jam. Kilo per jam jadi berapa ini setengah dibalik? 36 kilo per jam. Mau diubah satuannya 36 kilo ke meter 1000. Jam ke second 3600. Jadi coret sisa 10 bukan 0 ya. 10 meter per second.
Jelas? Ada soal, ada jawaban. Silakan dicatat, di pause dulu sampai sini. Ya, nomor 4. Untuk soal nomor 4, ya, untuk soal nomor 4, kita bisa lihat di sini soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 itu tentang apa? Soal nomor 4 itu laju rata-rata. Ingat rumus laju rata-rata pakai topik di atasnya namanya rata-rata. Itu rumusnya jarak 1 tambah jarak 2 tambah jarak 3. Per waktu 1, waktu 2, waktu 3. Bu, nggak ada S, yang saya punya laju sama T. Berarti S ini boleh saya ganti sama apa? V kali T. Masih ingat segitiga bantu? V2 kali T2. V3 kali T3. Per T1 tambah T2 tambah T3. Ingat ya, S kali V itu S, V kali T itu adalah S. Ingat segitiga bantunya. Ya, V, S, per T. Jadi S bisa diganti sama V kali T. Itu sama saja. Ya, jadi ini rumus laju rata-rata. Boleh pakai S, boleh pakai V. Ini kalau S, ini kalau V. Oke, ya. Jadi S-nya bisa didapat dari V kali T. Jadi kalian bisa hitung di sini laju yang pertama 20 itu kilo per jam. Maka T-nya harus diubah dalam jam. 30 menit itu kan setengah jam ya. Jadi kalian jawabnya seperti ini. Nah, terus yang keduanya 12 kilo per jam juga. Jadi 12 kali 15 menit berapa jam? 1/4 jam. Jelas? Ya. Nah, terus buat yang terakhirnya berapa dia bilang? 16. 16 juga sama. 15 menit, 1/4 jam. Jelas? Oke. Bisa terlihat jelas? Nah, jadi di sini 20 kali setengah 10. Jamnya coret. Jadi kilo kan? Betul? Nah, jangan lupa semua yang kamu hitung di sini baru V kali T, V kali T, V kali T. Kilo per jam kali jam, jam, jam. Oke? Nah, jadi nanti di bawah sini setengah jam, 1/4 jam, tambah 1/4 jam. Jadi di bawah sini satuannya jam. Oke? 30, 15, 15. Nah, ini dikaliin jadinya 10. Ini dikali jadi 3. Ini dikali jadi 4. 3 tambah 4 dibagi setengah tambah seperempat itu 1. Jadi 17 km per jam. Beres, nomor 3 dan nomor 4 silakan bisa dicatat. Ya, dengan kalian pencet pause, berhenti, kalian rekam dulu, kalian catat dulu soal dan jawaban. Ya, kita lanjut ke nomor 5. 5 di sini yang termasuk nomor 5 yang termasuk gerak lurus dipercepat. Otomatis kalau yang namanya dipercepat pasti gerakannya ke bawah. Jadi kalau dia minta dipercepat kecuali berarti yang diminta yang diperlambat, yaitu bola dilempar ke atas itu diperlambat. Jelas? Jawabannya D. Berikutnya 16. Andi berlari mengelilingi lapangan. Andi berlari mengelilingi lapangan. Lapangannya berbentuk lingkaran, ya. Dia mulai dari titik A, berlarinya 1,5, 1 nih, sampai lagi, lalu berhentilah dia di sini setengah. Jelas? 1 muter, 1 putaran, tambah setengah. Jadi kalau bicara tentang jarak, jaraknya adalah 1,5 keliling lingkaran. Jadi 3/2 rumus keliling itu pi kali D. 3/2 kali baca soal. Dibilang jari-jarinya 7. Kalau jari-jarinya 7, berarti diameternya jadi berapa? 2 kali jari-jari. Ini coret, ini coret. Jadi berapa ini? 66 kilo. Sorry, satuannya apa di sini? Meter. 66 meter. Lalu yang ditanyanya adalah laju. Ingat ya dari awal saya nerangin laju pakai J berarti jarak. Jarak per waktu. Jadi 66 meter dibagi waktunya adalah 10 second.
Tapi kalau kita bicara tentang perpindahan, tentang kecepatan, kaitannya sama perpindahan. Jadi kalian lihat, awalnya di A, terakhirnya di B. Dari A ke B berapa pindahnya? Ini perpindahan. Perpindahannya sama dengan diameter. Jadi sama dengan diameter berarti 2 kali R. Setuju? 2 kali jari-jari ya. Jari-jarinya 7. Jadi 2 kali 7, 14 meter. Nah, kecepatan itu pakainya perpindahan per waktu. Pindahnya 14 meter, waktunya 10 second. Jadi kecepatannya 1,4 meter per second. Jelas? Jelas? Jadi jawabannya adalah BB. Ya, nomor 7. Siap, nomor 7. Ya, ini saya silakan di pause kalau mau dicatat dulu ya. Soal dan jawaban dicatat. Yuk. Jadi nanti PU, PTS, kalian akan ketemu soal-soal seperti ini lagi. Jadi betul-betul menguasai ya, PTS-nya jadi lancar. Sebuah benda dijatuh bebas dari ketinggian tertentu. Kalau jatuh berarti awalnya dia di atas, betul? Nah, kalau awalnya di atas berarti V0-nya yang sama dengan 0. Karena awalnya di titik paling tinggi. Awalnya berarti V0-nya di titik paling tinggi, V itu 0. Jelas? Pertanyaannya, berapa ketinggiannya kalau waktunya itu adalah 2 second? Nyari ketinggian. Ayo, rumusnya apa ketinggian? Sama-sama S ya. H, biasanya S, V0 kali T, setengah A-nya diganti G, T kuadrat. Karena arahnya ke bawah, maka G-nya positif. Ini G-nya positif ya. V0-nya 0 dikali 2, setengah kali gravitasi bumi kali 2 kuadrat. Jadi berapa? Coret 1, jadi tinggal 20 meter. Itu H-nya. Jelas ya? Ada ya cacing? Oke. Berikutnya kita lihat nomor 8. Nah, tolong kalian lihat tetesan-tetesan ya. Nomor 8 ini, kalau jarak titiknya makin lama, makin ngedeketin, nih, makin ngedeketin, berarti gerakannya itu makin lambat. Kebayang kalau kamu gerakan lambat, maju, maju lagi dikit, lambat. Nah, tetesannya itu jadi jaraknya deket. Beda sama kalau gerakannya cepat. Kalau gerakannya cepat, tetesan pertama sama tetesan kedua jaraknya jadi jauh. Ya, kalau dia geraknya cepat, jarak tetesannya jauh. Kalau diperlambat, jarak tetesnya dekat. Nah, nanti dari Q ke R, jarak tetesnya ngejauhin lagi. Nah, berarti ini masuknya kemana? Jarak tetesnya ngejauhin lagi. Berarti dia masuknya kemana nih? GL, yang ini GLBB-nya diperlambat, ya, diperlambat karena makin dekat. Yang ini GLBB diperlambat karena antar titiknya, makin cepat. Dipercepat kalau jaraknya makin jauh. Kalau ini kan makin dekat jaraknya. Oke. Dari jauh menjadi makin dekat. Makin dekat jadi makin jauh, berarti dipercepat. Oke. Nomor 9. Untuk nomor 9, kalian bisa lihat di soal ini 9. Ketika kamu berada dalam mobil yang bergerak pada malam hari, bulan tuh ngikutin kamu terus. Nah, sebetulnya bulan tuh diam atau bergerak? Bulannya diam, kitanya yang bergerak. Berarti benda yang diam seolah-olah bergerak itu adalah gerak semu. Ya, nomor 9. Bulannya itu kan diam. Bulan diam terlihat bergerak. Nah, terlihat bergeraknya ini berarti sebetulnya dia geraknya gerak semu, gerak bohong. Ya, harusnya dia diam. Nomor 10. Dilihat di nomor 10, tolong kalian lihat angka-angka di dalam tabel nomor 10. V di sini lihat, V-nya tetap atau berubah. Kalau V-nya berubah, berarti dia GLB atau GLBB.
Kalau semuanya 5, 5, 5, 5, nah kalau V-nya tetap semua itu GLB. Tapi ini GLBB berubah. Tapi berubahnya teratur kan? 2, 2, 2. Sehingga kamu punya A di sini. Ya, VT min VO per T. Ambil di situ 2 titik ya. Yang pertama 5, yang kedua 7. Nah, ambil 7 kurangi 5. Dalam waktu berapa detik? Dari 1 detik ke 2 detik. 1 second kan? 2 meter per second kuadrat. Nah, karena V-nya berubah, dia masuknya ke GLBB. Lalu dipercepat karena V-nya membesar. V awal sama V berikutnya kan membesar. Naik. Dari 5 ke 7 naik. Berarti dipercepat. Oke, jawabannya ayam, percepatannya 2. Berikutnya nomor 11. Kita lihat nomor 11-nya. Sebuah mobil bergerak dari keadaan diam. Kalau dia bilang diam, berarti V awalnya itu adalah 0. Terus dalam waktu T 4 second menjadi VT-nya adalah 10. Nah, ini mah rumus dasar ya. A, rumus sudah ada. VT min VO per T. Udah ada di atas ya. VT-nya berapa di situ? 10. V0-nya 0 dalam waktu 4 second. Jadi A-nya 10 dibagi 4, 5 per 2. 2,5 meter per second kuadrat. Jelas sampai sini nomor 11? Jawabannya bebek. A-nya. Percepatan itu A. V akhir kurangi V awal. Ya. Nomor 12. Silakan di pause lalu kalian catat semua jawabannya. Soal jawab, soal jawab. Jadi ketika PTS atau PAT kalian bisa pelajari lagi, baca lagi ini contoh-contoh soalnya. Lengkap soal dan jawaban. Ya, tidak ada alasan online tidak mengerti karena saya tetap menjelaskan. Nomor 12. Sebuah kendaraan bergerak dengan kelajuan diperlambat. Kalau diperlambat, berarti harga A-nya itu minus 2 meter per second kuadrat. Sehingga kendaraan berhenti. Berarti akhirnya yang 0, bukan awalnya. Berhenti, akhirnya 0. Dalam waktu 4 second. Pertanyaannya berapa jarak? Nah, kalau mau masuk rumus jarak, butuh V0 kali T. Setengah A T kuadrat. Ini rumusnya. Nah, punyakah kalian V0? V0-nya belum punya, cari dulu. Nah, rumusnya apa? VT, V0 tambah AT. Ingat rumus ini? Ya, jadi tolong rumus GLBB-nya lancar. Ya, V0-nya kita cari, VT-nya udah punya 0. A-nya diperlambat, minus kali 4. 2 kali 4 berapa? 8, pindah ruas ke sini. Nah, dapat ya V0-nya, bawa ke sini. S 8 kali 4. Setengah, A-nya minus, perlambat. 4 kuadrat, ini coret sama ini. 32, min kali plus, jadi min ya. Jadi jawabannya 16 meter. Jadi kalian kerjakan dulu ini, baru masuk ke sini. Jelas? Cari dulu V0-nya, baru ke sini. Oke, rumusnya dihafal ya. S V0 kali T. Setengah A kali T kuadrat. Setengah kali A kali T kuadrat. Hafal ya rumusnya. Kalau nggak hafal ya nggak akan pernah bisa tentang gerak itu rumusnya banyak. Belum ditambah gaya. Yuk kita masuk ke 13 ya. Nomor 13. Lihat 13-nya. Polisi itu ada di belakang, saya bilang ini maling lah ya, M. Nah, polisi sama maling itu berjarak 10 meter. Si polisi mau nangkep maling. Nah, anggaplah di sini si maling sama si polisi, nah, ketemu kan, ketangkep nih polisi sama malingnya. Nah, kamu lihat si polisi kecepatannya berapa katanya? Polisi kecepatannya adalah 5, berarti kekejar nggak? Polisi kecepatannya 5. Si maling kecepatannya itu adalah 4. Berarti kekejar nggak? Kekejar. Polisi lebih cepat daripada si maling. Nah, kamu lihat jarak yang ditempuh polisi sampai dia nangkep maling
ini jarak yang ditempuh maling. Jarak maling, ini jarak polisi. Jadi dari sini bisa bikin kalimat matematikanya apa? Lihat gambar saya. Lihat, ngegambar tuh ada maksudnya. Ya, buat kamu bikin kalimat matematikanya. Di sini jarak polisi maling 10. Ini jarak maling kan? Nah, disinilah mereka tertangkapnya, polisi dan malingnya, polisinya nangkep maling di sini. Nah, jadi saya bisa bilang jarak yang ditempuh polisi itu adalah 10 tambah jarak maling. Benar nggak? 10 tambah ini jarak polisi kan? Nah, karena dia soalnya GLB, dia nggak bilang V-nya berubah nggak kan? Berarti GLB. Kalau GLB berarti V sama S sama dengan V kali T. Nah, dianggap waktu polisi gerak, maling gerak. Makanya T-nya sama. Nah, T mereka sama. T polisi, T maling bersamaan. Jadi polisi gerak, maling gerak sama bareng ya. Jadi T-nya bareng ya. Masukin 5T, 10, 4T. Oke, kumpulin yang ada T sama T. 5T, 4T, pindah. Jadi 5T kurang 4T sama dengan 10. Plus pindah jadi min kan? 1T sama dengan 10 second. Jelas? Oke, itu jawabannya ya. Nah, kita ke 14 yuk. 14. Silakan di pause untuk dicatat ya soal dan jawaban. Yuk, saya hapus ya. Nomor 14. Kelompok berikut yang mengenai nomor 14 itu mau bahas tentang gerak lurus beraturan. Kalau geraknya lurus beraturan, berarti lintasannya apa? Lintasannya harus lurus. Betul? Lintasannya lurus. Beraturan di sini artinya apa beraturan? Beraturan di sini artinya kecepatannya tetap, lajunya tetap, sehingga percepatannya sama dengan 0 atau tidak ada percepatan. Jelas? Itu GLB. Lintasan lurus tidak ada percepatan atau percepatan 0, A0. Oke, lalu lajunya tetap. Jawabannya dodol. Nomor 15, tolong dilihat 15. Ya, kita lihat 15-nya. Sebuah benda dikatakan bergerak bergantung titik acuannya. Nah, itu namanya gerak apa? Gerak bergantung titik acuan, ya, bergantung titik acuan. Itu namanya gerak relatif. Ya enggak? Gerak relatif. Tergantung siapa yang lihat. Ya, itu namanya gerak relatif. Lalu 16, dikatakan gerak bila sesuatu itu pindah tempat. Ya, jadi kalau dia masih di tempat yang sama, dia tidak bergerak. Ya, harus ada pindah tempat baru dia gerak. Berikutnya nomor 17. 17 saya punya dari A ke B, lalu B ke C. Di sininya dia belok siku-siku. Nah, berarti kalau ini 30 km, ini 40 km, lalu yang ditanya adalah laju J kaitannya sama jarak. Nah, hitung jaraknya gimana, Nak? Jarak itu semua titik yang dia lalui dijumlahkan. Nah, jumlahkan semua titik-titik yang dilaluinya. Yaitu berapa? 30 tambah 40. Satuannya kilometer dalam waktu 30 menit. 30 menit itu setengah jam kan? 30 menit. Jadi kamu bisa bilang 70 kilo dibagi setengah jam. Balik, jadi 140 kilo per jam. Ngerti? Lalu kalau bicara tentang kecepatan, itu kaitannya sama perpindahan dibagi waktu. Jadi lihat, awal di sini, akhir di sini. Berarti dia pindah dari sini ke sini berapa? Nah, ini yang disebut dengan perpindahan. Titik awal, titik akhir, tarik garis. Nah, itu perpindahannya. Jadi perpindahannya bisa saya hitung dari mana? Pitagoras. 30 kuadrat,
40 kuadrat. 900 tambah 1600. Jadi berapa ya? 2500. Lalu di akar, dapat kan perpindahannya berapa? Ya enggak? Perpindahannya dapat enggak? Kuadrat pindah jadi akar. Nah, akar dari 2500, 50. Nah, kalau udah dapat perpindahannya baru masuk sini. 50 kilometer, maaf ini kilometer, dalam waktu setengah jam juga kan, sama. Dibalik jadi berapa? 100 kilo per 100 kilo per jam. Ngerti? Oke? Ya, sampai 17 sudah saya bahas. Tolong di pause lalu dicatat. Ya, 140 dan 100. Jawabannya A. Dah, saya hapus ya. Nomor 18. Untuk nomor 18 ya, laju sebuah kendaraan mencapai nomor 18, kita belajar ngubah satuan nak. Jangan takut, 54 km per jam. Kilo ke meter berapa? 1000 meter untuk 1 kilo, gitu kan? Kilonya coret, betul? Kan diubah jadi meter, betul? Nah, lalu jamnya 1 jam itu 3600. Jamnya coret, maka letakkan selalu berlawanan arah. Jam, kilo. Jadi sekarang satuannya tinggal meter per second, bukan? Yuk, 1000, ratus, 100. 54 bagi 9, 6. Bagi 9, 4. Jadi 60 bagi 4. 60 bagi 4, 15, bukan. Satuannya meter per second. Oke, cacing ada ya? Silakan dicatat. Kemudian nomor 19 dan 20. Untuk nomor 19. Ya. Dah kelihatan? Nah, berikutnya lagi kita mulai 19. Sebuah mobil mula-mula diam. Berarti V0-nya 0. Karena dibilang diam awalnya. Lalu mengalami percepatan, berarti A-nya plus 4 meter per second kuadrat. Bersamaan dengan itu, ini kan si mobil nih. Ini mobil. Mobil bergerak. Nah, terus berikutnya ada lagi motor. Nah, sepeda motor. Saya bilangnya sepeda motor. Sepeda motor lajunya tetap. Nah, kalau laju tetap berarti dia GLB 8 meter per second. Kalau ini ada A, berarti si mobil mah GLBB. Kalau sepeda motornya GLB. Jelas. Karena mereka mula-mula bergerak searah dari tempat yang sama, dia bilang. Dari tempat yang sama, nah di sini kan, dia mulai dari tempat yang sama. Betul? Berarti ini jarak yang ditempuh mobil, ini jarak yang ditempuh sepeda motor. Sama nggak jaraknya? Saya bisa bilang jarak mobil sama dengan jarak sepeda motor. Gitu kan? Nah, karena dia GLBB, berarti rumus S-nya apa ya? Rumus S-nya apa untuk GLBB? S sama dengan V0 kali T setengah A T kuadrat. Untuk sepeda motor, dia GLB. Berarti V kali T. Betul? Kan GLB. V kali T. Kalau GLB kan pakai ini. V S per T. Oke, hanya untuk GLB. Jadi mau nyari S, V kali T. Masukin, V0-nya awalnya dia diam. Kali T. Setengah kali A-nya 4. T kuadrat. Yang ini V-nya 8 kali T. Jadi berapa? Ini 0. Setengah kali 4, 2T kuadrat min 8T. Ya, 8T pindah ruas plus 8T pindah jadi min. Tarik 2T, diambil 2T tinggal T, diambil 2T tinggal min 4. Betul nggak dikali? 2T kali T, 2T kuadrat. 2T kali min 4, min 8T. Jadi T di sini berapa? 0. T yang ini berapa? 4. Ya, jadi kamu bikin nih, lihat.
T kurang 4 sama dengan 0. Berarti T-nya 4 second. Jadi di awal dia bersama, betul? Di detik ke-0 mereka bersama kan? Sama nanti mereka ketemu lagi di 4 second. Di sini mereka ketemu lagi. Jelas? Kan ditanyanya kapan mereka akan berpapasan, ketemu lagi. Ngerti? Silahkan dicatat di pause, lalu dicatat di buku. Jangan lupa soal jawaban. Jelas ya? Nah, terakhir nomor 20, soalnya nomor 20, ya. Kalian bisa lihat di sini. Benda dilempar ke atas, berarti awalnya dia di bawah kan? Dengan kecepatan awal 20 meter per second. Ditanya di titik maksimum, di titik puncak. Nah, kalau di titik puncak berarti V sama dengan 0. Karena awal di bawah, akhir di atas, di puncaknya itu di akhir. Karena dilempar ke atas, berarti di puncak itu yang terakhirnya. V0-nya yang 0. Bisa nyari H, tidak punya T di sini. Berarti pakai rumus VT kuadrat, V0 kuadrat, 2 kali A S. S-nya diganti H, A-nya diganti G. Kalau ke atas, maka G-nya negatif. Dia diperlambat. Jelas? V0-nya 20 kuadrat, VT-nya 0, min 2 kali 10 kali H max. Silakan. Min 20 H max pindah ke sini. 20 H max, min pindah jadi plus. Ini 400. Jadi H max-nya berapa? 400 bagi 20. 20 meter. Nah, nanti untuk yang B-nya, silakan untuk yang B-nya, dia tanya waktu. Nah, nanya waktu boleh pakai VT, V0, min GT. Karena dia ke atas, berarti diperlambat ya. Kalau ke atas, G-nya negatif. Oke, nah, masukin angkanya. VT-nya berapa tadi? 0 di puncak. V0-nya 20. 10 kali T. Boleh 10 T pindah ke kiri. Jadi 10 T min jadi plus. Oke, lalu T sama dengan 20 bagi 10. Jadilah 2 second. Jelas? Oke, 2 second. 2 second. Betul ya? Jadi jawabannya H-nya 20, waktunya 2 second, GLBB diperlambat. Berarti betul semua ya? Nah, pertanyaannya apa di situ? Baca pertanyaan ya, kalau udah dapet jawaban, dibaca apa yang ditanya, apa yang dijawab. Betul atau salah? Yang benar ada berapa? Yang benar tiga-tiganya. Berarti jawabannya adalah dodol. Silakan ya, dicatat semua di dalam buku latihan lengkap soal dan jawaban. Oke, tolong ingat baik-baik semua rumus ya yang kalian pelajari. GLB, V, S per T. GLBB, apa rumus GLBB? A, VT min VO per T. Kalau T-nya pindah ruas ke sana, V0-nya pindah, jadilah VT, V0 tambah AT. Hati-hati ya, bisa plus, bisa min. Dipercepat atau diperlambat, perhatikan baik-baik ya. VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Oke, nah, berikutnya lagi, nah, rumus apa? S. S bisa diganti H kalau vertikal. V0 kali T setengah A kali T kuadrat. Bisa plus minus tergantung A-nya. A bisa jadi G di gerak vertikal. VT kuadrat, V0 kuadrat, plus minus 2GH, 2AS ya. 2AS. Ingat baik-baik, A semua bisa jadi G, kalau dia geraknya vertikal ke bawah atau ke atas. Lalu, kalau ke bawah dia plus, kalau dia ke atas ini G-nya minus. Oke, ini bab gerak. Oke, silakan dicatat semua, dikuasai bahan PTS sampai gerak dan gaya. Oke, terima kasih, semoga mengerti ya.